Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rini di PJJ Informatika. Hari ini kita akan belajar mengenal bahasa pemrograman Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman di bidang akademis. Nama Pascal diambil dari ahli matematika Prancis abad pertengahan, yaitu Blaise Pascal. Bahasa pemrograman Pascal dikembangkan oleh Nick Clausewitz pada tahun 1970 dan mencapai puncak kepopulerannya pada era 1970 hingga awal 1990-an, terutama dengan kompiler Turbo Pascal. Struktur program Pascal terdiri dari yang pertama, judul program digunakan untuk memberi nama program dan sifatnya opsional. Jika ditulis harus terletak pada awal dari program dan diakhiri dengan titik koma. Contoh penulisan judul program ini harus diawali dengan kata program, lalu diikuti dari nama programnya, diakhiri dengan titik koma. Dan tidak boleh menggunakan spasi untuk nama programnya. Ini dilihat ya. Nama programnya tidak boleh menggunakan spasi, kita bisa gunakan underscore sebagai pengganti spasi. Lat underscore 1. Yang kedua, tubuh program. Tubuh program dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, bagian deklarasi, merupakan bagian untuk menjelaskan atau memperkenalkan secara rinci semua data yang akan digunakan pada suatu program. Dalam penulisannya tidak boleh sama dengan kata-kata cadangan atau reservoir words dan selalu diakhiri dengan titik koma. Yang termasuk ke dalam bagian deklarasi antara lain variabel atau peubah, label, konstanta, tipe, prosedur, dan fungsi. Yang kedua, bagian pernyataan atau terproses adalah bagian yang terdapat dalam suatu blok diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan n. Penulisan n diikuti dengan tanda titik. Bagian ini berisi pernyataan atau statement yang merupakan instruksi program. Setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Secara umum bentuknya seperti ini, contohnya. Diawali dengan begin, lalu diakhiri dengan n yang disertai titik. N titik. Di tengah-tengah ini adalah statement. Ya, statement yang akan dijalankan oleh program.
Tipe data. Tipe data dapat terletak pada deklarasi variabel maupun pada deklarasi tipe. Pascal menyediakan beberapa macam tipe data yang terdiri dari yang pertama ada tipe data standar atau predefinisi. Contohnya adalah integer, real, karakter, string, dan logika. Tipe data berikutnya ada tipe data didefinisikan pemakai, yaitu ada sub-range, enumerate. Tipe data berikutnya ada tipe data terstruktur, terdiri dari array, record, file, dan set. Dan tipe data yang terakhir adalah tipe data penunjuk atau pointer. Kita bahas satu-satu tipe data yang ada di Pascal. Yang pertama, tipe data integer. Adalah bilangan yang tidak mempunyai titik desimal atau bilangan pecahan. Tipe data integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Apa saja yang masuk ke dalam tipe data integer? Ada byte, short int, integer, word, long int. Dan ini adalah jangkauannya untuk setiap masing-masing tipe data. Lalu operator yang digunakan pada tipe data integer ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, div pembagian, lalu mod sisa pembagian. Tipe data berikutnya ada tipe data real, adalah bilangan yang mengandung pecahan. Paling sedikit harus ada 1 digit sebelum dan sesudah titik desimal. Operator yang biasa digunakan pada tipe data real ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk real pembagiannya tandanya slash. Tadi kalau untuk tipe data integer pembagiannya adalah div. Berikutnya ada tipe data karakter, adalah nilai data sebuah karakter yang ditulis di antara tanda petik tunggal. Misalnya A diapit oleh petik tunggal depan dan belakang, B ya, dan simbol. Ini contohnya. Karakter yang dapat diterima antara lain ada huruf besar, kecil, digit 1, 2, 3 dan seterusnya, operator aritmatika kali bagi plus min, tanda baca, simbol khusus, dan spasi. Berikutnya tipe data string. Merupakan satu atau lebih karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal. Contohnya SMA Negeri 1 Comal. Ini ada petik 1 depan dan belakang. Ini string, tipe data string. Bila panjang suatu string di dalam deklarasi variabel tidak disebutkan, maka dianggap panjangnya 255 karakter. Tipe data berikutnya adalah tipe data boolean. Mempunyai 2 nilai yaitu true
dan false. Hanya ada true dan false. Tipe data berikutnya ada tipe data subjangkauan. Tipe data ini adalah tipe data yang dapat didefinisikan sendiri oleh pemakai. Nilai data pada tipe ini mempunyai jangkauan tertentu. Berikutnya tipe data larik atau array. Adalah kumpulan data yang mempunyai tipe data sejenis. Contoh, daftar nomor telepon, daftar kode mata kuliah, dan vektor. Masuk ke contoh program. Contoh program yang pertama. Program menghitung luas persegi panjang. Ini tadi yang disebut dengan judul program. Tadi sudah kita bahas. Nama dari programnya tidak boleh pakai spasi, gantikan dengan underscore. Diakhiri dengan titik koma. Dan bersifat opsional. Boleh tidak dinamakan. Tapi tetap kata programnya tetap harus diketikkan. Tapi nama programnya boleh tidak dinamakan. Ini bersifat opsional. Lalu yang berikutnya ada tubuh program. Mulai dari uses sampai end. Di dalam tubuh program terdapat dua bagian. Ada bagian deklarasi dan ada bagian pernyataan atau terproses. Yang masuk ke dalam bagian deklarasi dari kata var sampai sini. Lalu yang masuk ke dalam bagian pernyataan mulai dari begin sampai end titik. Deklarasi terdiri dari variabel atau peubah, label, konstanta, tipe, prosedur, dan fungsi. Ya. Nih, deklarasi variabel disertai dengan nama variabelnya. Ini nama variabelnya panjang, lebar, luas, dan disertai tipe datanya. Tipe datanya di sini adalah integer. Jangan lupa titik koma. Karena kita menghitung luas persegi panjang, membuat program menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar, maka variabel yang kita gunakan ada variabel panjang, lalu variabel lebar, dan terakhir variabel luas. Dengan tipe data integer kita gunakan tipe data bilangan bulat. Lalu masuk ke bagian pernyataan dimulai dari begin, lalu di bawahnya ada CLR, SCR, kepanjangan dari clear screen. Ini adalah perintah untuk membersihkan layar. Lalu di bawahnya ada write len, menghitung luas persegi panjang. Ini yang masuk ke dalam statement. Ya, mulai dari sini ini adalah statement yang akan diproses oleh komputer. Dan ini masuk ke dalam bagian pernyataan atau bagian terproses. Di bawah ada write len, masukkan panjang. Read len, panjang. Ini membaca, memanggil variabel panjang yang ada di sini. Tulisan panjangnya harus sama persis dengan yang ada di variabelnya. Kalau pakai huruf besar, gunakan huruf besar. Kalau pakai huruf kecil, gunakan huruf kecil. Ini harus sama, tidak boleh beda. Lalu bawahnya ada read len, masukkan lebar. Read len, lebar. Masukkan lebar, lalu panggil variabel lebar. Ini variabel lebar.
Lalu masukkan rumusnya, luas titik 2 sama dengan panjang kali lebar. Lalu bawahnya ada right length, luas persegi panjang adalah sama dengan, ini kita panggil luasnya, rumus luasnya kita panggil di sini. Ini rumus luasnya, dipanggilnya di sini. Lalu terakhir ada right length dan diakhiri dengan n titik. Contoh program pertama. Lanjut yang berikutnya. Contoh program kedua. Program menghitung luas segitiga. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Tidak boleh pakai spasi untuk nama programnya. Berikutnya uses CRT var. Karena menghitung luas segitiga adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi, maka variabel yang kita gunakan adalah luas, alas, dan tinggi. Lalu kita masukkan konstanta. Konstanta ini nilainya tetap tidak boleh berubah, yaitu rumus dari segitiganya. Setengah itu adalah rumus pokok baku yang tidak boleh berubah, makanya kita masukkan ke dalam deklarasi konstanta. Kalau variabel, deklarasi variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Kalau konstanta tidak boleh berubah, permanen pokok. Ya. Lalu berikutnya ada begin. Lalu ada CLR SCR. Sertai jangan lupa titik koma. Right length menghitung luas segitiga. Lalu right length masukkan alas. Right length alas. Right length masukkan tinggi, right length tinggi. Luas sama dengan B itu adalah nilainya setengah kali alas kali tinggi. Lalu right length luas segitiga adalah luas, dipanggil nih luas. Rumus luas ini dipanggil di sini luas. Karena menggunakan tipe data real untuk luas, ya. Di sini kita gunakan digit pertama adalah sebanyak maksimal 4. Lalu digit keduanya adalah 2. Lalu terakhir ada right length. Nah, ini nanti contoh program 1 dan 2 kita akan coba jalankan di program Pascal. Kita akan coba jalankan atau kita buat contoh program 1 dan 2 ini ke dalam program Pascalnya. Kalian yang ingin menginstal program Pascal di laptop atau di PC kalian bisa download softwarenya pada link yang ada di kolom komentar. Setelah kalian download, nanti kalian akan mendapatkan file seperti ini, ya. Nanti kalian tinggal double klik untuk menginstalnya, double klik. Nanti tinggal pilih yes, kemudian kalian next terus sampai finish atau sampai selesai. Setelah selesai, nanti di desktop kalian akan muncul icon seperti ini, ya, Free Pascal ID. Nanti untuk menjalankannya kalian tinggal double klik saja. Nah, nanti ini muncul seperti ini tampilannya, tampilan dari program Pascal. Untuk mengetik atau membuka lembar kerjanya kalian tinggal klik lalu pilih new. Nanti ini lembar kerjanya seperti ini. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat program menghitung luas persegi panjang. Yang pertama kali kita ketikkan dulu program, lalu spasi, kita namakan programnya adalah menghitung tidak boleh pakai spasi, kita ganti spasinya dengan underscore. Menghitung luas persegi underscore panjang. Jangan lupa titik koma. Untuk penamaan ini, ya, ini boleh dikasih nama, boleh tidak, bersifat opsional. Kalau tidak mau dikasih nama programnya boleh, tapi kata programnya ini harus tetap ada.
Ya, ini bersifat opsional. Lanjut enter. Nah, ini tadi yang disebut dengan judul program ya. Tadi Bu Rini sudah jelaskan. Yang berikutnya kita ketikkan uses CRT titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita deklarasikan dulu variabelnya. Rumus menghitung luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Itu artinya kita membutuhkan variabel luas, panjang, dan lebar. Ketikkan var di sini. Var itu adalah variabel. Variabel yang kita butuhkan adalah tadi apa? Luas, panjang, dan lebar. Kita deklarasikan juga tipe datanya. Kita gunakan tipe data bilangan bulat. Tadi kita tahu tipe data untuk bilangan bulat yaitu integer. Salah satunya integer ya, masih ada lagi yang lain. Nah, kita sudah mendeklarasikan variabelnya, lalu kita masuk ke prosesnya ya. Program yang akan diproses oleh komputer. Dimulai dengan kata begin, diawali dengan kata begin ya, diakhiri dengan kata n, harus pakai titik, n titik. Di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah di antara begin dan n, ini adalah statement yang akan diproses oleh komputernya atau programnya ya. Kita ketikkan pertama ya, CLR itu clear ya, SCR screen hapus layar. Kita ketikkan dulu hapus layar biar begitu kita jalankan layarnya dalam keadaan bersih ya. Clear screen artinya bersihkan layar. Jadi nanti begitu kita jalankan programnya atau tampilan layarnya akan bersih. Disingkat dengan CLRSCR. Udah. Kita enter, lalu kita ketikkan write learn. Input gitu ya. Kurung buka jangan lupa, petik tunggalnya juga jangan lupa. Ya. Kita inputkan program menghitung luas persegi panjang. Jangan lupa petik tunggal dan kurung tutup, disertai dengan terakhir titik koma. Jangan lupa titik koma. Lalu bawahnya kita ketikkan lagi write learn. Jangan lupa kurung buka, lalu petik 1 ya. Masukkan panjang. Petik tunggal sama kurung tutup, jangan lupa titik koma. Ya. Terakhir di sini ketikkan write learn. Ini ya. Jangan lupa titik koma. Kita simpan dulu programnya, kita jalankan dulu ya. Kita lihat tampilannya seperti apa sih, Bu? Kita simpan dengan tombol F2. Kita simpan di D. Bu Rini menyimpannya di D, lalu titik 2 backspace. Bu Rini enter. Lalu Bu Rini masukkan ke dalam Semanco, folder Semanco ini. Lalu Bu Rini masukkan ke dalam program Pascal. Sini ada program Pascal. Masukkan di folder latihan. Lalu Bu Rini kasih nama
program, tidak boleh pakai spasi ya, program luas persegi panjang. Nah, ini namanya. Kalau belum dikasih nama, di sini tulisannya no name ya, tidak ada nama, belum ada nama. Kita oke. Nah, ini sudah ada namanya program luas persegi panjang. Tersimpannya di drive D, folder AA Semanco, lalu tadi ada folder lagi Pascal, lalu ada folder lagi latihan, lalu nama filenya program luas persegi panjang. Kita compile dulu ya. Compile dengan tombol F9. Kita cek, oh ternyata masih ada kesalahan. Kita cek kesalahannya ada di mana ya. Kita enter saja. Ya. Integer. Nah, ini tulisannya. Nah, Bu Rini nulisnya sepertinya salah nih. Integer. Ya, tidak ada tipe data integer. Bu Rini enter sekali lagi. Nah, ini. Nih, ya tipe datanya salah. Nah, kursornya juga sudah mengarah ke sini nih. Nih, salahnya ada di sini, ya. Tulisannya bukan bukan inter tapi integer. Ya. Kita compile lagi, masih ada kesalahan tidak ya, gitu ya. Kita compile lagi coba. Setelah diperbaiki ini kita compile F9. Oh, ternyata masih ada kesalahan lagi. Kita cek kesalahannya ada di mana, ya. Ini diperhatikan. Bu Rini ngetikkan right. Nah, kurang N ternyata, ya, kurang N. Kita enter ya sekali lagi. Nah, ini ya ditunjukkan sama dia nih. Right len, ada L-nya. Ada N-nya nih. Kursornya sudah menunjuk di sini, kursornya ketip di sini. Tandanya kesalahannya ada di sekitar sini. Ya, ternyata ini kurang N, right len, ya. N-nya kurang. Kita compile lagi. Nah, nih. Compile sukses. Berarti sudah sukses ini programnya. Ketik sembarang ya, kita ketik enter, kita jalankan dengan menjalankan programnya dengan Ctrl F9. Nah, ini muncul program menghitung luas persegi panjang. Ini ya. Ini muncul dari mana sih? Perintah yang mana? Kita lihat ya. Kita lihat coba. Sama masukkan panjang. Nah, ini. Nah, ini kan ada tulisan program menghitung luas persegi panjang. Muncul tadi ya tulisan program menghitung luas persegi panjang itu karena perintah ini, right len. Inputkan atau ketikkan program menghitung luas persegi panjang. Lalu right len lagi, masukkan panjang. Makanya tadi muncul dua tulisan ini dari perintah right len. Itu ya. Sekali lagi kita jalankan biar lebih ini kalian jelas. Ctrl F9. Nah, ini program menghitung luas persegi panjang, bawahnya masukkan panjang. Tuh ya. Oke, kita enter. Kembali lagi ke listing programnya. Dah, Bu Rini tambahkan di sini ya, masukkan panjang. Spasi sama dengan ya, sama dengan spasi. Lalu Bu Rini ketikkan di sini read len. Kalau tadi write len, kali ini read len. Ya. Kalau tadi ini munculkan input ya, input masukkan panjang gitu kan. Read itu baca. Ya. Ketika Bu Rini ketikkan angka di sini, misalnya angka 8, terus di sini ada perintah read, baca angka 8 ini ya. Sebagai apa? Sebagai panjang. Ini variabel panjang nih, lihat. Nah, ini ya. Read-nya akan membaca di variabelnya ini, var panjang. Tulisannya harus sama, kecil-kecil semua, besar-besar semua. Bu Rini ketikkan panjang. Kurung tutup, jangan lupa titik koma. Tuh ya. Begitu Bu Rini masukkan di sini angka ya, misalnya 8, 9, 10,
maka angka tersebut akan dibaca read len sebagai panjang, sebagai variabel panjang. Lanjut, Bu Rini ketikkan lagi. Read len masukkan lebar sama dengan, jangan lupa petik tunggal, kurung tutup, titik koma, Bu Rini tambahkan read len. Read len lebar. Nah, masukkan lebar. Begitu Bu Rini masukkan angka, masukkan lebar misalnya 10. Read len lebar. Maka angka 10 ini akan dibaca sebagai variabel dari lebar. Ini. Ya. Makanya tulisannya harus sama. Ini lebarnya, tulisannya harus sama, persis. Setelah itu, masukkan rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah luas ya, titik 2 sama dengan panjang dikali lebar. Jangan lupa titik koma. Lah, ini yang akan diproses. Rumus ini akan diproses oleh programnya. Tadi misalnya memasukkan angka 8 dan 10, maka 8 dikali 10 ini proses rumusnya. Luas titik 2 sama dengan panjang kali lebar. Ya. Nah, kalau sudah, kita munculkan hasilnya. Bu Rini ketikkan lagi di sini. Read len, kurung buka, jangan lupa petik tunggal. Luas adalah luas per segi. Panjang adalah sama dengan spasi, jangan lupa petik tunggal lalu kurung tutup ya. Oh, ini sini koma. Nah, luas persegi panjang adalah, sini petik tunggal lalu koma, tuliskan luas. Nah, ini akan, luas ini akan membaca rumus yang ini. Nah, nih. Ya. Nih, kita ketikkan luas di sini, maka dia akan membaca rumus ini. Luas adalah panjang kali lebar. Maka di sini nanti akan muncul hasilnya. Jangan lupa titik koma. Ya, jangan lupa titik koma di sini ya, setelah kurung tutup. Ini kalau di flowchart ini gambarnya proses itu gambarnya apa ya? Proses, simbol proses. Kalau di flowchart gambarnya persegi panjang ya. Nah, ini. Coba kita compile ya, sudah benar atau belum programnya. Tombol F9. Ternyata sudah benar. Compile sukses. Bu Rini tekan enter, lalu Bu Rini jalankan dengan menekan tombol Ctrl F9, menjalankan program. Nah, program menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang. Bu Rini masukkan misalnya panjangnya adalah 9. Lalu Bu Rini enter. Masukkan lebar. Lebarnya adalah 10. Ya. Kalau rumusnya benar, 9 kali 10 adalah 90, berarti luasnya ya. Kita enter lagi. Nah, luas persegi panjang adalah 90. 90 ini didapat dari perintah yang mana, listing program yang mana. Kita tekan enter lagi, sekali lagi ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, dari rumus ini luas panjang kali lebar. Lalu di sini munculkan luas. Nah, ini akan membaca luas. Nah, ini programnya. Listing programnya ini luas. Titik 2 sama dengan panjang kali lebar. Lalu dipanggil di sini luas. Bu Rini jalankan sekali lagi ya. Kita coba lagi. Ctrl F9. Ya, Bu Rini masukkan panjangnya 5, lalu lebarnya 6.
Berarti harusnya hasilnya 30 ya. Bu Rini enter. Nah, ini hasilnya 30. Ya. Terus, Bu, ini kok jelek sekali ya, angka 5-nya di bawah, tidak seperti ini 30-nya jejer di atas. Kan lebih bagus, Bu, sama dengan 30. Kenapa nggak ini? Masukkan panjang sama dengan 5-nya di sini, jangan turun ke bawah. 6-nya juga jangan turun ke bawah, Bu, harusnya ada di sebelah sama dengan. Kita ganti listing programnya ya, kita enter lagi. Yang membuat dia turun ke bawah, ini nih, right learn. Ya, kalau mau biar tidak turun ke bawah, right saja, tidak right learn. LN-nya dihapus. Right saja ya, tidak right learn. Nah, ini ya. Kita coba ya, benar tidak? Ctrl F9 lagi, kita jalankan. Ctrl F9. Nah, lihat kursornya ada di atas. 7, panjangnya 7. Lalu lebarnya 4. 7 kali 4, 28. Ya, lihat. Benar ya hasilnya ya. Oke, kita kembali ke listing programnya, tekan enter. Jadi bedanya right dengan right learn, kalau right itu nanti hasilnya akan turun ke bawah. Line itu baris bawah. Ya, right learn munculkan hasilnya di baris bawahnya. Enternya akan kursornya akan turun ke bawah. Tapi kalau right dia akan memunculkannya tidak di baris bawahnya. Tidak line baru. Gitu ya. Dah. Ini program menghitung luas persegi panjang. Sudah jadi. Kita buat program satu lagi. Yang tadi contoh kedua adalah menghitung luas segitiga. Kita close ya programnya. Kita close ini program kita yang ini sudah jadi. Menghitung luas persegi panjang. Hasilnya sudah sesuai. Oh, Bu Rini ininya salah nih. F2. Oke, kita close dengan klik ini nih. Ya ini tanda hijau ini di sini close. Nah, lalu kita klik file new lagi. New. Kita buat program yang kedua, latihan yang kedua yaitu membuat program menghitung luas persegi menghitung luas segitiga. Kita ketikkan program spasi. Kita kasih nama menghitung luas segitiga ya namanya. Menghitung underscore, karena tidak boleh pakai spasi kita gantikan dengan underscore. Menghitung luas underscore lagi segi 3. Jangan lupa titik koma. Kita enter. Setelah kata program kita masukkan uses CRT, jangan lupa titik koma. Kita masukkan variabel var. Oke. Untuk rumus segitiga, menghitung luas segitiga, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu artinya variabel yang kita gunakan, yang kita butuhkan variabelnya adalah luas ya, alas sama tinggi. Ya, kita deklarasikan variabelnya adalah luas, alas, sama tinggi. Karena rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita masukkan sini alas, koma, tinggi. Titik 2. Tipe bilangannya kita masih menggunakan integer, tipe bilangan bulat. Jangan lupa titik koma. Lalu untuk luasnya, Bu Rini mau mendeklarasikan variabelnya dengan tipe bilangan pecahan. Berarti real ya. Luas titik 2. Bu Rini gunakan real. Luasnya Bu Rini gunakan real karena bilangan pecahan. Kenapa kok real sih Bu, nggak integer saja? Karena rumusnya setengah. Setengah itu kan pecahan ya. Ya. Jadi Bu Rini mau nanti hasil kalinya itu
bisa berupa pecahan, ya, pecahan, koma, desimal, ya. Makanya luasnya Bu Rini dikorelasikan dengan tipe real. Lalu berikutnya, kalau tadi kita menggunakan variabel, ya, sekarang kita gunakan konstanta. Apa bedanya Bu konstanta dengan variabel? Kalau variabel itu tipe datanya bersifat pengubah atau bisa berubah, ya, tidak tetap. Tapi kalau konstanta tipe datanya tetap. Kita gunakan satu lagi cons. Nah, ini ya. Konstanta dituliskan dengan CONST, cons. Ya. Kenapa sih Bu kok pakai konstanta? Karena setengah, rumus dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya itu adalah rumus baku yang tidak boleh kita rubah. Ya, itu artinya nilainya tetap. Makanya kita gunakan setengahnya itu, ya, sebagai konstanta. Datanya, deklarasinya harus konstanta karena setengah itu nilainya tetap, tidak boleh berubah. Itu rumus yang tidak boleh berubah, pokok permanen, ya. Bu Rini deklarasikannya dengan B. B itu sama dengan setengah, 1/2. Jangan lupa titik koma. Ya, jadi bedanya variabel dengan cons, ya, konstanta dengan variabel. Kalau variabel itu tipe datanya bisa berubah. Kalau konstanta tidak, bersifat tetap. Tadi di program awal kita menggunakan variabel. Lihat sih, kita memasukkan panjang boleh berapa saja. Panjang boleh 10, 9, 12 dan sebagainya. Panjang lebarnya juga boleh, ya. 12, 10, 1, 2, 3 kita berubah boleh. Termasuk luasnya. Luasnya juga berubah kan sesuai dengan inputan yang kalian masukkan, panjang sama lebarnya. Gitu ya. Nah, kalau ini di sini konstanta ini setengahnya nggak boleh berubah. Ini rumus baku. Makanya Bu Rini deklarasikan sebagai konstanta. Lanjut ya. Kita masuk ke bagian terprosesnya. Diawali dengan kata begin, diakhiri dengan kata n, ya, disertai titik, n titik. Di tengah-tengah ini adalah statement yang mau kita buat, ya, statementnya di tengah-tengah ini, di antara begin dan end. Kita ketikkan write learn, jangan lupa kurung buka lalu petik gitu ya, petik tunggal. Kita ketikkan program menghitung luas segi 3. Jangan lupa petik tunggalnya sama kurung tutupnya disertai dengan titik koma. Lalu di bawahnya kita ketikkan lagi write saja ya, jangan write learn biar nanti angkanya tidak turun ke bawah. Jangan lupa petik tunggalnya, masukkan alas ya, masukkan alas sama dengan spasi, petik tunggal, kurung tutup, titik koma, kita masukkan lagi read learn. Nah ya, ketika kita masukkan alas ya, jangan lupa ya, angka yang kita masukkan nanti dibaca sebagai variabel apa? Sebagai variabel alas, read learn alas. Titik koma jangan lupa. Lalu bawah write ya, titik tunggal, masukkan tinggi sama dengan kurung tutup, jangan lupa petik ini sama dengannya, lupa, sama dengan, lalu titik koma, jangan lupa read learn-nya. Oke, mau dideklarasikan sebagai apa nih? Ketika kita masukkan tinggi berarti variabelnya adalah tinggi ya, membaca tinggi di sini ya. Masukkan tinggi, ketika kita masukkan angka di sini, angka ini
akan dibaca sebagai variabel tinggi. Bu Rini ketikkan tinggi. Tulisannya tidak boleh beda. Huruf kecil kecil semua, besar besar semua, sesuaikan dengan yang ada di variabel sini. Kalau depannya besar berarti ikuti depannya besar ya. Sesuai dengan variabel yang sudah kalian deklarasikan di atas. Lalu enter. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah luas. Nih, tulisan luasnya juga harus sama dengan variabel yang di atas yang sudah kalian deklarasikan. Hurufnya kecil semua, Bu Rini. Titik 2 sama dengan setengah. Setengahnya sudah Bu Rini deklarasikan sebagai B. Konstanta B yang nilainya adalah setengah. Berarti Bu Rini tuliskan saja B di sini. B dikali alas dikali tinggi. Jangan lupa titik koma. Lalu Bu Rini tuliskan lagi right. Jangan lupa petik tunggal. Luas segitiga adalah sama dengan, jangan lupa petik kurung tutup. Oh iya, petik lalu koma, masukkan dulu luasnya sini ya. Luas. Biar membaca rumus ini ya, biar rumusnya terbaca. Karena luas di sini tipe datanya real yang bersifat pecahan, desimal ya, maka harus ada digit angka. Berapa digit angka di depan? Bu Rini masukkan 4. Lalu berapa digit lagi angka di belakangnya? Bu Rini masukkan 2. Lalu kurung tutup. Jangan lupa titik koma. Di bawah akhiri dengan tulisan ketik Ritalin. Titik koma jangan lupa. Kita simpan dulu nih. Program kita belum ada namanya, no name ya. Kita simpan dengan tombol F2. Menyimpan dengan tombol F2. Ya, ini posisi sudah ada di D, drive-nya Bu Rini sudah ada di D, sudah ada di folder program latihan Pascal. Bu Rini tinggal ketikkan saja namanya. Nama filenya adalah program luas underscore segitiga. Ya, program. Lalu Bu Rini oke. Kita compile dulu apakah programnya sudah benar atau belum dengan tombol F9. Oh, ternyata masih ada kesalahan. Kita cek kesalahannya ada di mana ya. Oke, dia menunjukkan readline nih. Bu Rini enter lagi ya. Nah, ini readline-nya LH, harusnya N ya. Yang mana yang salah? Ini nih kursornya, ketip-ketipnya ada di sini. Berarti readline yang ini yang ada kesalahan. Oh iya, ternyata benar Bu Rini ngetiknya H bukan N. Oke, kita compile lagi dengan tombol F9. Compile sukses, berarti sudah benar. Bu Rini enter ya. Oke, kita jalankan programnya dengan menekan tombol Ctrl F9. Jalankan program dengan tombol Ctrl F9 bersamaan. Oke, ini ada yang lupa, Mas Bu Rini tidak memasukkan clear screen CLRS CR, makanya layarnya tidak bersih. Nah, ini muncul yang tadi sudah Bu Rini jalankan, muncul terus nih ya. Kita nanti cek ya, benar nggak di listing programnya Bu Rini belum mengetikkan CLRR SCR clear screen, perintah clear screen. Kita masukkan dulu alasnya ya. Alasnya 6 ya. Lalu tingginya 5. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Harusnya luasnya adalah 15. Benar nggak ya? Nah, benar. Luas segitiga adalah 15.00. Ini adalah digit di belakangnya. Bu Rini masukkan digit di belakang adalah 2. Digit di depan maksimal 4. Ya, kita lihat, cek. Nah, benar nggak ya? Oh iya, benar. Setelah begin, Bu Rini lupa memasukkan perintah clear screen, yaitu tulisannya CLR SCR titik koma. Ya. Lalu tadi setelah itu hasilnya benar Bu, ini digit belakang 2, digit depan 4, maksimal digit
depan adalah 4, digit belakangnya 2. Kita compile lagi ya. Kita jalankan saja langsung, Ctrl F9. Lihat. Nah, begitu Bu Rini masukkan perintah clear screen, CLRSCR, lihat layarnya bersih ya. Tidak ada di atasnya tampilan yang sebelumnya muncul. Nah, kita masukkan lagi nih. Misalnya kita masukkan alasnya adalah 8. Lalu tingginya adalah 10. Luasnya harusnya 40. Nah, ini benar ya. Nah, kita enter, kita kembali ke listing program dengan menekan enter. Nah, selesai program kita. Selesai 2 program sudah kita buat dengan menggunakan program Pascal, yaitu menghitung luas persegi panjang dan menghitung luas segitiga. Kita cukupkan materi hari ini. Bu Rini harap kalian semua dapat memahaminya. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.